Shalom bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ita Analisa Sir dari Prodi PAK, Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara Malang. Dalam kesempatan kali ini saya mengangkat satu tema, kerendahan hati gembala sidang menjadi teladan bagi jemaat. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah pastoral, yaitu praktek pengembalaan, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Togi Sigalingging MPD. Latar belakang yang saya ambil adalah kemunduran iman jemaat yang disebabkan tidak ditemukannya figur Tuhan Yesus yang penuh kasih dan teladan kesederhanaan intelektual dalam diri gembala sidang. Saya mengangkat dua masalah yang menjadi rumusan daripada penulisan saya adalah: pertama, Tuhan Yesus memberi teladan kepemimpinan yang sederhana, dan yang kedua adalah bagaimana seharusnya menjadi gembala sidang yang sederhana secara intelektual. Tujuan daripada penulisan ini, saya mengangkat 3 tujuan, yaitu yang pertama, gembala sidang menjadi teladan intelektual yang sederhana dalam jemaat lokal, dan yang kedua, jemaat bertumbuh dalam iman dan kasih antar sesama jemaat tanpa ada kepahitan hati karena kesenjangan dalam jemaat. Dan yang ketiga adalah menjadikan Tuhan Yesus sebagai teladan di dalam melayani baik oleh jemaat, gembala sidang, dan pengurus gereja. Ada 2 landasan yang saya pakai di dalam penyelesaian kasus ini. Yang pertama, teori dan praktek kepemimpinan yang disusun oleh Sondang P. Siagian. Dalam teori ini dibahas 3 teori kepemimpinan. Yang pertama, teori tentang perilaku. Yang kedua, teori situasional. Dan yang ketiga, teori transformasi. Dasar yang kedua saya ambil dari sumber Alkitab. Saya mengangkat 3 ayat. Yang pertama dari Yohanes 13 ayatnya 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Ayat yang kedua saya ambil dari Matius 20 ayatnya ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Hal ini sering berbanding terbalik dengan realita yang ada dalam gereja, bahwa secara umum gembala sidang ingin diposisikan dirinya sebagai orang nomor 1 di gereja, diutamakan memiliki ruang dan hak istimewa, sehingga lupa akan tugas utamanya sebagai hamba Tuhan yang melayani jemaat. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Gembala sidang yang dilayani, atau bahasa lebih sopannya, nyaman dengan fasilitas dan pelayanan yang disediakan oleh jemaatnya. Bila hal ini terjadi, apakah tidak cukup teladan Tuhan Yesus bagi kita? Ayat yang ketiga saya angkat dari Lukas 15 ayat ketiga sampai dengan 10. Bicara tentang pengajaran yang cerdas dan rasional, bahwa Tuhan Yesus menggunakan berbagai metode untuk mengajar, seperti perumpamaan untuk menjelaskan kebenaran spiritual. Dia mengajak orang untuk berpikir dan merenung, menunjukkan pentingnya pengajaran yang relevan dan mendalam. Mari kita membahas tentang bagaimana Tuhan Yesus memberi teladan di dalam kepemimpinan. Teladan bukan hanya bicara tentang nasihat, tetapi contoh moral dan sikap hidup yang tercermin. Teladan Tuhan Yesus adalah teladan yang paling mendasar di dalam pengembalaan, yang sangatlah fundamental bagi ajaran Kristen. Dan ada beberapa aspek kunci yang dapat kita lihat. Dari beberapa aspek, saya akan mengangkat 7 aspek yang terpenting yang sesuai dengan pembahasan kita kali ini, yaitu pertama, aspek kasih dan kepedulian.
Ketika dia melihat kerumunan yang lapar dalam Matius 14 ayat yang ke-14, dia merasa kasihan dan memberi mereka makan, memperhatikan kebutuhan fisik dan emosional orang lain. Aspek yang kedua, penerimaan dan penyelamatan. Dia menghabiskan waktu bersama pemungut pajak, pelacur, orang-orang yang terpinggir, ditulis dalam Matius 9 ayatnya 10-13. Dia menunjukkan bahwa dalam penggembalaan penting untuk menerima semua orang dan memberikan kesempatan untuk bertobat dan diselamatkan. Aspek selanjutnya adalah pengajaran yang cerdas dan relasional. Yesus menggunakan berbagai metode untuk mengajar seperti perumpamaan untuk menjelaskan kebenaran spiritual dalam Lukas 15 ayat ke-3 sampai dengan yang 10. Dia mengajak orang untuk berpikir dan merenung, menunjukkan pentingnya pengajaran yang relevan dan mendalam. Aspek selanjutnya adalah keteladanan melalui perbuatan. Yesus melayani dengan mencuci kaki muridnya. Tertulis dalam Yohanes 13 ayat yang ke-17, menunjukkan bahwa pengembalaan sejati melibatkan kerendahan hati dan pengabdian kepada orang lain. Aspek selanjutnya adalah kepemimpinan yang berorientasi kepada Tuhan. Yesus selalu mengarahkan pengikutnya kepada Bapa dalam doanya yang mendalam. Yohanes 17, dia menunjukkan pentingnya hubungan dengan Tuhan sebagai landasan dari setiap pelayanannya. Aspek selanjutnya adalah hidup sederhana. Seorang gembala sidang yang memilih untuk hidup sederhana, lebih fokus pada kebutuhan jemaatnya, tidak menggunakan sumber daya gereja untuk kepentingan pribadi yang berlebihan. Ini aspek yang paling penting menurut saya karena kita membahas tentang kesederhanaan intelektual, yaitu aspek menggunakan bahasa yang sederhana. Dalam pengajaran atau khotbah, gembala sering menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Dia tidak menggunakan istilah teologi yang rumit, tetapi menjelaskan firman Tuhan dalam cara yang relevan dan sederhana sehingga mudah diterima oleh semua orang. Kesederhanaan intelektual yang akan kita bahas bicara tentang suatu konsep di mana seseorang menampilkan pemikiran dan pengetahuan dengan cara yang mudah dipahami tanpa membuatnya terdengar terlalu rumit atau berbelit-belit. Kesederhanaan intelektual tidak berarti mengurangi kedalaman atau substansi pemikiran, melainkan menyampaikan ide-ide dengan cara yang jelas, terbuka dan mudah diterima oleh orang lain. Berikut adalah beberapa aspek dan contoh terkait kesederhanaan tentang intelektual. Aspek kesederhanaan intelektual bicara tentang keberanian untuk menyederhanakan. Seorang pemikir atau pemimpin yang sederhana dapat menyampaikan ide dan konsep yang komplit dengan cara yang dapat dimengerti oleh orang awam tanpa kehilangan nilai-nilai inti dari ide tersebut. Aspek kesederhanaan yang kedua adalah komunikasi yang jelas. Kesederhanaan intelektual melibatkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan bahasa yang sederhana dan lugas, menghindar jargon atau istilah teknis yang dapat membingungkan audiens. Yang ketiga, pendekatan yang terbuka dan inklusif. Kesederhanaan intelektual mendorong orang untuk mendengarkan berbagai perspektif dan tidak merasa terancam oleh perbedaan pendapat. Ini menciptakan ruang untuk diskusi yang konstruktif. Selanjutnya, fokus pada dasar-dasar. Memulakan dari prinsip-prinsip dasar tanpa terburu-buru. Menuju kesimpulan kompleks, membantu orang lain untuk memahami argumen yang lebih dalam. Dan aspek yang terakhir adalah kerendahan hati untuk belajar. Mengetahui bahwa tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama. Seorang yang memiliki kesederhanaan intelektual siap untuk menjelaskan ulang atau membagikan pemikiran mereka dengan cara yang lebih inklusif.
Mari kita bahas bersama-sama tentang contoh kesederhanaan intelektual. Yang pertama, menggunakan analogi yang memadai. Dengan menggunakan analogi dari kehidupan sehari-hari, seorang guru atau gembala dapat menjelaskan konsep yang lebih mudah dipahami oleh pendengar atau jemaatnya. Yang kedua, menyampaikan ide dalam format yang sederhana. Dalam sebuah presentasi, pemimpin yang sukses sering menggunakan poin-poin singkat, gambar dan diagram untuk menjelaskan ide-ide besar dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Selanjutnya, menghindari terminologi yang rumit dalam diskusi, teori, atau filsafat. Seorang pembicara yang menggunakan kesederhanaan intelektual akan memilih kata-kata sederhana dan contoh-contoh yang membumi untuk menjelaskan konsep-konsep yang mungkin sulit bagi pendengar. Menjelaskan pandangan berbeda dengan hormat. Dengan debat atau diskusi, seorang yang kesederhanaan intelektual akan menghadapi pandangan orang lain dengan sikap menghargai, mendengarkan dengan seksama, dan memberikan penjelasan yang jelas tanpa menyerang secara emosional. Contoh selanjutnya adalah memberi materi ajar yang mudah dicerna. Mengapa gembala sidang dituntut untuk mempunyai intelektual yang sederhana? Kita perlu tahu bahwa manfaat dari kesederhanaan intelektual adalah meningkatkan pemahaman, mendorong diskusi konstruktif, menumbuhkan rasa hormat. Dalam hal ini, ada manfaat yang dapat kita peroleh, yaitu meningkatkan pemahaman, membantu orang lain memahami ide-ide secara lebih baik. Yang kedua, mendorong diskusi induktif, menciptakan lingkungan yang ramah untuk berbagi pemikiran dan ide. Yang ketiga, menumbuhkan rasa hormat, membangun rasa saling mengerti, dan penghormatan antar individu dengan latar belakang yang berbeda. Kesimpulan dari semuanya adalah kesederhanaan gembala adalah salah satu aspek penting dalam pelayanan yang sering menjadi teladan bagi jemaat. Penghayatan kesederhanaan ini dapat memperkuat hubungan dalam jemaat dan menginspirasi anggota untuk hidup dalam kerendahan hati dan melayani satu sama lain. Suatu pengajaran yang diberikan oleh gembala sidang kepada jemaatnya akan menjadi berkat bagi jemaatnya bila disajikan sesuai dengan komposisi, dengan kemampuan, dengan metode yang tepat dan waktu yang tepat. Mari kita terus belajar untuk memperdalam diri, pengenalan di dalam Tuhan, di dalam mempersiapkan diri melayani Tuhan dan jemaat. Semoga presentasi saya bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.